Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah jahriyatud dakwah, setelah dakwah secara terang-terangan yang membuat orang-orang musyrik heboh, sehingga mau tidak mau mereka kemudian harus melakukan segala macam cara untuk menghalangi perluasan dakwah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa waktu lagi akan masuk musim haji. Musim haji semakin dekat. Ini yang kemudian orang-orang musyrik Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya khawatir kalau dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyebar ke seluruh penjuru Arab. Sehingga mau nggak mau mereka pun rapat untuk bagaimana menghalangi dakwah ini tidak sampai melebar kemana-mana. Sehingga dalam rapat tersebut banyak yang kemudian masing-masing mengusulkan untuk memfitnah beliau. Jadi posisi Rasul SAW ini tidak bisa disentuh. Posisi beliau ini tidak bisa dianiaya, dizolimi. Kenapa? Karena backup dari keluarga besarnya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Nah, yang paling memungkinkan saat itu hanyalah serangan-serangan verbal, serangan-serangan lisan untuk menghalangi dakwah Rasul SAW. Maka mereka kemudian bersepakat, kalau gitu kita sebutkan saja Muhammad itu dukun, Muhammad itu majnun, ya. Muhammad itu syairon, penyair, Muhammad itu kahin, ya. Muhammad itu penyihir. Semuanya tidak bisa, ya. Tapi sosok sastrawan, penyair hebat di masa itu yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Walid inilah yang mengusulkan renovasi Ka'bah. Walid ini adalah orang terpandang di kalangan orang-orang musyrik Quraisy saat itu, para jamaah, ya. Walid bin Mughirah ini kemudian mengusulkan fitnah yang disetujui oleh seluruh anggota rapat tersebut. Maka Walid mengatakan, sebut saja Muhammad itu adalah penyihir, sahiron. Muhammad adalah penyihir yang memecah belah di antara orang-orang terdekatnya. Sehingga dari penetapan Walid ini, para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, ya, bukan cuma 1, 2, 3 ayat, tetapi 14 ayat, para jamaah. 14 ayat, ya. Walid ini, para jamaah, orangnya cerdas, faham tentang syair, sudah saya katakan tadi. Seorang tokoh senior, sangat disegani, ya. Bahkan dia punya anak yang menjadi anak pemberani terkenal,
Namanya Khalid bin Walid para jamaah, sebelum masuk Islam. Ya. Sedari awal Walid ini sudah tahu Quran ini bukan karangan manusia. Quran ini berbeda dengan syair-syair yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Jadi sebenarnya Walid ini sudah menerima Quran, tetapi provokasi dari Abu Jahal lah yang kemudian membuat Walid berputar 180 derajat. Karena kalau dia mengimani apa yang dibawa Rasul, kedudukannya di masyarakat Quraisy akan hilang. Inilah kenapa kebenaran itu kadang-kadang para jamaah tertolak karena lebih mementingkan kedudukan di dunia atau kedudukan di masyarakat. Ya. Banyak sekarang yang tertipu untuk mempertahankan posisinya, dia akan melakukan segala cara walaupun bertentangan dengan apa yang dia yakini. Nah, Walid ini semakin sempurna para jamaah karena dia termasuk yang kemudian kecerdasannya dia gunakan untuk memerangi agama Allah. Nah, harusnya kan menolak saja cukup, tetapi dia melakukan segala macam cara dengan kemampuan otaknya untuk memerangi agama Allah. Nah, jadi ada ayat yang saya sebutkan tadi ya, 14 ayat para jamaah untuk bercerita tentang Walid saja. Ini kan nggak main-main para jamaah. Walid ini ya ada di surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai ayat 25. Ayat 11 sampai ayat 25. Tapi karena saking panjangnya para jamaah, kita coba bahas yang ayat 20, ayat-ayat terakhir saja Pak, ayat 24, 25, 26 ya. Faqala in hada illa sihrun yu'tsar. Dia berkata, Quran ini adalah sihir yang dipelajari orang-orang dahulu. In hada illa qaulul bashar. Quran ini cuma omon-omonnya manusia. Para jamaah, mengutip perkataan presiden kita, omon-omon para jamaah. Mudah-mudahan presiden kita nggak cuma omon-omon para jamaah ya. Kan waktu itu kan terkenalnya karena debat capres dulu Pak ya, menyerang capres lain dengan omon-omon. Mudah-mudahan tidak kembali kepada presiden kita. Presiden kita tetap bertindak sesuai dengan apa yang diucapkannya, jangan cuma omon-omon gitu Pak jamaah ya. Itu harapan kita bersama, mudah-mudahan. Nah, baik. Dan sauslihi sakor. Ketika dikatakan Quran cuma karangan manusia, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Jadi sudah divonis Walid ini masuk neraka, bahkan nama nerakanya sakor para jamaah. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah disepakati rapat tersebut, orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Nabi menanti para hujjaj, jamak dari mereka yang menunaikan ibadah haji. Di jalan-jalan yang menuju Mekah, orang-orang Quraisy sudah menanti di sekitar jalan-jalan itu supaya begitu ada jamaah haji datang langsung diprovokasi. Jangan percaya dengan omongannya Muhammad. Kalau Muhammad nanti menyampaikan sesuatu kepada kalian, Muhammad itu tukang sihir, memecah belah di antara keluarganya sendiri. Nah, saham dari fitnah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang dari
usulannya Walid bin Mughirah. Makanya kenapa para jamaah ada yang namanya shadaqatun jariyah, ada juga yang namanya dosa jariyah para jamaah. Inilah Walid. Dia yang mempelopori, dia yang mengusulkan, dia yang memberikan keputusan sehingga mayoritas masyarakat Quraisy Arab yang menolak dakwah Nabi mengikuti sarannya Walid para jemaah. Hati-hati, jangan sampai kita kemudian sudah wafat, dosa terus mengalir karena salah satu sebab sikap kita, perbuatan kita, keputusan kita yang membuat orang lain mengikuti kita, padahal itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tanpa terkecuali para jamaah, paman Nabi yang namanya Abu Lahab, beliau juga bahkan langsung berada di belakang Nabi SAW. Jadi Nabi berdakwah, Abu Lahab ini langsung mengata-ngatai, memberikan counter attack balik kepada para jamaah haji supaya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini para jamaah, kalau orang Quraisy biasa yang nggak ada ikatan keluarga dengan Rasulullah SAW, mungkin jamaah haji nggak terlalu ambil pusing lah ya. Tapi karena yang mengatakan ini pamannya sendiri, jamaah haji jadi bertanya-tanya, jangan-jangan beneran ini tuduhan-tuduhan kepada Muhammad yang selama ini kita kenal orangnya bersih, orangnya baik, orangnya begini-begini positif semua. Lah ini kok tiba-tiba kita masuk Mekah dicitrakan sebagai orang yang buruk. Mereka hampir gak percaya. Tapi begitu pamannya sendiri yang ngomong, namanya Abu Lahab, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, Pak. Karena pamannya sendiri. Inilah yang kemudian menjadi bukti. Belum berapa lama surat Al-Lahab itu turun. Belum berapa lama Allah berfirman tentang vonis kepada Abu Lahab. Bisa saja Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Bisa saja Abu Lahab tidak memerangi dan memusuhi Rasul SAW. Bisa saja. Tetapi Abu Lahab tidak memilih jalan itu. Ini menunjukkan apa yang ditetapkan, apa yang difirmankan, apa yang sudah Allah turunkan pasti terjadi para jamaah. Abu Lahab kurang cerdas sebenarnya, tetapi inilah sudah ketentuan Allah. Sehingga para jamaah, lagi-lagi ini membuktikan apa? Zaman jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh secara denotasi makna bodoh, enggak. Kita sudah bahas, jahiliyah itu orangnya ya pintar, tetapi kenapa disebut bodoh? Karena kepintarannya tidak membuat mereka beriman kepada Allah. Kepintarannya tidak membuat mereka paham adanya Allah yang patut untuk diibadahi dan disembah. Lihatlah kecerdasan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka rapat melakukan strategi untuk mendiskreditkan Rasul SAW dan agama yang beliau bawa. Maka dari sini, Pak, kita bisa tahu yang namanya ahlul batil, yang namanya orang-orang yang senantiasa memusuhi agama yang mulia ini, mereka mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran, bahkan bermusyawarah untuk menghancurkan al-haq, menghancurkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita kalah juga, supaya kita siap untuk bersabar dan mencurahkan upaya yang lebih banyak dibandingkan mereka. Karena kita berada di jalan yang benar, mereka berada di jalan lain para jamaah. Lihatlah bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bagaimana Walid bin Mughirah
dalam surah Al-Mudassir tadi ya, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan Walid ini banyak dapat nikmat. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Walid itu para jamaah harta bendanya banyak. Wa banina syuhuda, anak-anaknya selalu bersama dia. Wa mahattu lahu tamhida, bahkan dia banyak kemudahan-kemudahan, banyak kelapangan rezeki, kelapangan kekuasaan para jamaah ya. Summa yatma'u an azid, kemudian dia ingin menambah kenikmatan-kenikmatannya itu tersebut ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa itu tidak mungkin, kala innahu kana li ayatina anida, tidak akan ditambah kenikmatannya karena dia menentang ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, sampai seterusnya para jamaah, yang kemudian Allah tetapkan Walid masuk neraka sakor para jamaah ya. Sudah ditetapkan masuk neraka sakor. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari konspirasi di musim haji ini kita akhirnya bisa melihat ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam para jamaah sakit sampai nggak bisa qiyamul lail selama 2 malam. Maka tiba-tiba datang kepada beliau, fa'atatim ra'atun faqalat ya Muhammad ma arasaitonaka ila qad taraka. Kata wanita tersebut, Muhammad, ini menurutku ya, setanmu itu telah meninggalkanmu. Setanmu telah meninggalkanmu. Dalam riwayat yang lain disebut bahwa faqalatim ra'atun min Quraisy, sosok wanita dari Quraisy itu berkata, abta'a alaihi saitanuhu, setannya telah meninggalkannya. Dalam riwayat yang lain yang berkata adalah faqalal musyrikuna wuddi'a Muhammadan rabbihi, orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Para jamaah, ini orang-orang musyrik selalu memonitor Rasulullah SAW. Beliau ketika sakit sampai 2 malam gak bisa qiyamul lail para jamaah, orang-orang musyrik mengata-ngatai Rasul, setannya telah meninggalkannya, setanmu telah meninggalkanmu, Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Karena biasanya kan Rasulullah senantiasa berdakwah dan senantiasa menyampaikan ayat-ayat Quran yang turun dari malaikat Jibril. Lah ini 2 malam beliau sampai sakit ya, itu Jibril gak turun-turun, dimanfaatkanlah oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai bahan untuk mencelah beliau, mendiskreditkan beliau. Inilah karakter orang-orang yang menjadi musuh Islam para jamaah, memanfaatkan setiap celah untuk memerangi Nabi. Bahkan beliau sakit saja mereka olah sedemikian rupa untuk keperluan kepentingan mereka. Sehingga para jamaah, inilah yang membuat Rasulullah Muhammad SAW bersedih. Bukan sekedar sakit 2 malam para jamaah, tetapi beliau bersedih, sudah sakit dicaci maki pula karena sakitnya tersebut, sudah jatuh tertimpa tangga para jamaah ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang kafir tersebut, dan
untuk menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sakit sampai kemudian gak bisa qiyamul lail dan beliau dicaci maki, beliau bersedih luar biasa. Obatnya ternyata turun Al-Quran. Surat apakah, ayat dan ayat apa yang seperti apa para jamaah yang menghibur hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata waktunya sudah habis para jamaah. Insya Allah ada usia, ada kesempatan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.